seseorang yang memiliki sumber daya untuk memanfaatkan kebebasan tersebut secara efektif. Oleh sebab itu, demokrasi proletariat menekankan bahwa kesetaraan sosial dan ekonomi merupakan prasyarat bagi kebebasan yang nyata. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh pemikir Marxis seperti Nikos Poulantzas dalam karyanya Political Power and Social Classes. Poulantzas menjelaskan bahwa demokrasi proletariat tidak berarti hilangnya partisipasi rakyat, melainkan perubahan untuk partisipasi itu sendiri. Partisipasi tidak lagi dipahami sebagai kompetisi bebas antara elit politik, melainkan sebagai partisipasi yang terorganisasi melalui kelas sosial, serikat pekerja, dan struktur kolektif lainnya. Dalam kerangka ini, demokrasi bersifat kolektif dan ideologis dengan tujuan utama mengonsolidasikan kekuasaan politik kelas pekerja dan mencegah kembalinya dominasi kelas borjuis. Namun demikian, konsep demokrasi proletariat mengandung ketegangan internal yang serius. Ketika partisipasi rakyat diorganisasi secara ketat atas nama kepentingan kelas, muncul risiko sentralisasi kekuasaan di tangan partai atau negara. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana memastikan bahwa negara tetap menjadi alat emansipasi, bukan berubah menjadi kekuatan yang berdiri di atas masyarakat. Ketegangan antara partisipasi kolektif dan kontrol negara inilah yang menjadi salah satu titik kritis dalam sejarah praktik demokrasi komunis. Sekaligus buka perdebatan panjang tentang batas antara pembebasan dan pembatasan dengan nama demokrasi. Sebagai elemen-elemen fundamental. Demokrasi itu tidak dapat berjalan hanya dengan partisipasi formal, tetapi memerlukan ruang dan berbagai perbedaan pendapat dan pilihan politik. Jika semua suara diseragamkan atas nama kolektivitas dan kepentingan bersama, maka ruang demokrasi itu justru menyempit dan kehilangan esensinya sebagai sistem yang menghargai keberagaman. Jadi kritik ini menunjukkan bahwa meskipun komunisme itu memiliki tujuan mulia berupa keadilan sosial dan emansipasi kelas pekerja, penerjemahan demokrasi secara sempit dan otoritarian dapat menghasilkan pembatasan kebebasan politik yang signifikan. Hai semuanya, selamat siang. Nama saya Celica Kamila Zara dengan NIM 13125001109. Kali ini saya akan melanjutkan bagian akhir dari kelompok ini, yaitu demokrasi itu bukanlah sebuah konsep tunggal yang memiliki satu definisi mutlak. Demokrasi selalu dipahami dan dipraktikkan secara berbeda tergantung pada kerangka ideologi, kondisi sosial, serta tujuan politik yang melatar belakanginya. Selanjutnya, karena itu ketika kita berbicara tentang demokrasi, kita sebenarnya sedang membicarakan sebuah konsep yang dinamis dan terus diperdebatkan. Dalam ideologi komunis, demokrasi tidak dipahami secara semata-mata sebagai prosedur politik seperti pemilu yang
bebas, pemilu yang bebas atau pergantian kekuasaan secara periodik. Namun demokrasi itu justru dimaknai sebagai alat pembebasan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelas pekerja dan kelompok yang tertindas atau kayak semacam PHK. Selanjutnya, ukuran demokrasi dalam konteks ini bukan terletak pada banyaknya partai politik atau kompetisi elektoral, namun melainkan pada sejauh mana struktur ini itu terdapat berbagai macam yang menciptakan keadilannya yang nyata, yaitu sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, demokrasi ini diukur dari hasil substantifnya, bukan hanya dari mekanisme formalnya. Selanjutnya, sistem ini menekankan pentingnya pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, serta pembatasan kekuasaan negara. Namun, demokrasi liberal juga kerap mendapat kritik karena dianggap gagal mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar. Kebebasan politik tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan ekonomi, sehingga muncul pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat, seperti yang diciptakan oleh Norberto Bobbio dalam kekayaan, yaitu demokrasi dan dictatorship, yaitu tentang perdebatan tentang demokrasi pada dasarnya selalu berputar di antara dua nilai utama, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Kedua nilai ini seringkali saling tarik-menarik dan sulit diwujudkan secara seimbang. Demokrasi liberal cenderung menekankan kebebasan, sementara demokrasi dalam kerangka komunis lebih menitik beratkan pada kesetaraan. Dengan demikian, demokrasi dalam komunisme tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya itu adalah anti demokrasi. Justru menawarkan definisi yang berbeda dan seringkali problematis tentang bagaimana kekuasaan rakyat seharusnya dijalankan. Perbedaan cara pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep statis atau final, melainkan memahami perbedaan tersebut membantu kita melihat bahwa demokrasi sejatinya adalah medan perdebatan ideologis yang terus berlangsung, bukan sebuah dogma